Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas R51 ya. Ya, 51 Bu. Oke, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat sehingga kita bisa belajar dengan baik. Oke Ibu, coba share screen. Terlihat share screen-nya? Terlihat Bu. Terlihat Bu. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-8, yaitu tentang pengujian hipotesis. Diharapkan hari ini kalian dapat mengerti apa itu hipotesis, hipotesis statistik, uji hipotesis, kemudian manfaat dari uji hipotesis, jenis-jenis uji hipotesis, dan cara penentuan H0, H1, juga mengerti pengertian dari tipe error 1, 2, dan taraf signifikansi. Hipotesis itu sendiri, ya mungkin sering dengar, itu artinya adalah dugaan. Tapi kemudian kalau sudah ada kata statistiknya, ya, jadi hipotesis statistik, maka itu menjadi dugaan tentang parameter. Nah, parameternya itu nanti mencakup rata-rata, varians, dan proporsi. Hipotesis statistik, ya, tadi hipotesis statistik adalah dugaan tentang parameter, ya, baru dugaan. Nah, kemudian perlu diuji secara empiris dengan apa? Dengan data. Nah, dengan data yang ada, baru itulah yang disebut uji hipotesis, ya. Jadi ada dugaan, ya, dugaan itu perlu diuji. Nah, diujinya dengan apa? Dengan data, gitu ya. Makanya disebut dalam metode ilmiah itu ya harus ada data supaya dia jadi bisa diuji hipotesisnya. Sebenarnya apa sih manfaat dari uji hipotesis itu ya? Manfaatnya adalah untuk membantu mengambil keputusan. Jadi misalnya ya seorang calon wali kota dia ingin mengetahui di kecamatan mana yang masyarakatnya masih sedikit mengenal dirinya. Oleh karena itu dia melakukan uji hipotesis, melakukan pengujian. Kalau dia menguji seluruh masyarakat di tiap kecamatan, tentu akan memakan waktu, dana, dan tenaga, ya. Kalau misalnya setiap orang ditanya disensus satu-satu. Oleh karena itulah perlu diambilnya sampling. Ini kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya, di mana sampling ini diharapkan itu mewakili atau sama sifatnya dengan populasi yang sebenarnya. Kemudian dari sampling itu maka kita uji, ya, kita cari data-datanya hingga didapatkan nanti hasil, oh ternyata kelurahan B misalnya yang paling sedikit mengenal calon wali kota tersebut. Jadi calon wali kota tersebut bisa fokus kampanyenya di wilayah B. Itu ya kira-kira ya. Jadi ini membantu mengambil keputusan, bukan hanya di keperluan kampanye, tapi juga di banyak lini hidup lainnya, misalnya di perusahaan. Ada yang bilang misalnya perusahaan rokok bilang, dia mengklaim bahwa kandungan nikotin dalam rokok 1% gitu. Nah, itu kan sah-sah saja perusahaan rokok tersebut mengklaim, tapi apakah BP POM misalnya percaya? Kan akhirnya diuji dulu. Nah, untuk mengujinya itu tidak mungkin satu
perusahaan diambil, dites satu-satu gitu ya. Tentu makan waktu, tenaga, dan dana juga. Akhirnya diambil sampling, benar nggak ya? Kemudian diambil rata-rata dan sebagainya. Akhirnya bisa didapat kesimpulan bahwa oh iya ternyata kandungan nikotinnya 1%, atau ternyata setelah diuji kandungan nikotinnya 2%. Akhirnya dia tidak keluar nomor BPOM dan lain sebagainya. Kalau tidak sesuai dengan kriteria Badan Pengawas Makanan tersebut. Nah, jenis hipotesis statistik itu ada dua. Yang pertama, hipotesis nol atau dugaan awal. Ini bisa dari pengalaman atau pendapat para ahli. Kemudian, hipotesis alternatif atau H1. Di beberapa buku ditulisnya HA, hipotesis alternatif. Kita H1 saja ya, jadi H0, H1. Nah, H1 ini lawan dari H0, jadi kebalikannya ya. Kalau H0 ini berarti H1-nya lawannya gitu ya. Istilahnya kalau H0-nya panas, H1-nya dingin gitu ya. Jadi kebalikannya. Kemudian jenis pengujian hipotesis itu ada dua ya. Jadi ada uji hipotesis satu arah dan ada uji hipotesis dua arah. Hipotesis satu arah itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu uji hipotesis sisi kiri dan sisi kanan. Kita perhatikan uji hipotesis satu arah. Apa sih Bu maksudnya satu arah, dua arah ya? Kita sudah pernah belajar kurva, masih ingat kurva ini ya? Berapa luas di bawah kurva? Ada yang masih ingat berapa luas wilayah di bawah kurva? Ada yang masih ingat? Satu kurva dibagi dua, kanan dan kiri. 0,5. Kanannya 0,5, kirinya 0,5. 0,5. Jadi jumlah luas wilayah di bawah kurva berapa jumlahnya? 0,1 ya. Yang positif kanan atau kiri? Kanan, Bu. Kanan ya, berarti kirinya negatif. Oke. Nah, itu maksudnya. Ya. Jadi kalau dua arah berarti ada kanan, ada kiri. Nah, kalau satu arah itu ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Tapi kalau dua arah berarti satu kurva penuh ya daerah ujinya. Perhatikan di sini kalau H0-nya lebih besar dari, tadi kita ingat ya kalau misalnya H0 dan H1 itu berlawanan, kebalikannya. Nah, kalau H0-nya lebih dari, maka H1-nya kurang dari. Ingat kelawanannya. Kalau H0-nya kurang dari sama dengan, maka H1-nya lebih dari. Lawannya. Kalau H0-nya sama dengan, maka H1-nya tidak sama dengan. Ya. Kemudian dia disebut hipotesis sisi kiri jika H1-nya kurang dari H1 ya, kurang dari. Dia disebut uji hipotesis sisi kanan jika lebih dari. Jadi untuk menentukan ini kanan, kiri atau dua arah ya. Itu dari kurang dari, lebih dari, dan tidak sama dengan. Kemudian ciri H0 itu mengandung sama dengan. Ya, jadi kalau ada lebih dari sama dengan, oh berarti itu H0. Kalau ada kata sama dengan, oh berarti H0. Ya. Gitu. Contohnya gini, ada uji hipotesis mengenai isi susu dalam kemasan itu ditulis 250 ml. Ya. Kita pengen menguji, kayaknya isi susu ini kurang dari 250. Ini ada apa namanya? Ada hipotesis susunya kayaknya kurang deh dari 250. Itu masuknya
Satu arah atau dua arah? Kurang dari. Masuknya hipotesis satu arah atau dua arah? Kurang dari. Kita perhatikan kurang dari masuknya. Kurang dari mengandung sama dengan enggak? Enggak, Bu. Enggak. Enggak. Nah, berarti kita perhatikan kalau tidak mengandung sama dengan berarti H1. Ya. Si Nah, kiri. H1. Berarti dia kurang dari, kayaknya susunya kurang dari 250 deh itu. Itu berarti uji hipotesis yang mana? Kiri, kanan, atau Di kiri. yang? Sisi kiri, Bu. Yang kiri, gitu ya cara pengujiannya. Kita coba ya. Coba kita coba. Ini cara bacanya memang harus pelan-pelan supaya kita dapat hipotesis 0 dan hipotesis satunya itu tepat. Yang pertama, seorang dokter paru-paru menyatakan bahwa proporsi orang yang kanker paru-paru akibat merokok lebih dari 30%. Lebih dari 30%. Berarti 30%-nya masuk atau tidak? Lebih dari 30% berarti 30%-nya masuk nggak? Enggak. Tidak, ya. Berarti dia tidak mengandung sama dengan. Kalau tidak mengandung sama dengan, berarti dia H0 atau H1. Tadi yang mengandung sama dengan adalah H0. Berarti kalau 30% tidak mengandung H0, dia berarti tidak mengandung sama dengan, berarti dia H0 apa H1? H1. H1. Jadi kita tentuin dulu H1 ya, karena persen berarti dia pakai proporsi di atas 30%. Kemudian H0-nya kebalikannya, berarti kurang dari sama dengan 30%. Sampai sini ada yang kurang jelas kenapa lebih dari, kurang darinya? Jadi ketika kita membaca soal, langsung ini mengandung sama dengan nggak ya? Kalau tidak mengandung sama dengan, berarti dia masuknya H1. Gitu ya. Nah, kemudian tadi patokannya adalah H1-nya. Kita pengen tahu nih pengujian sisi satu arah, dua arah, atau bukan gitu ya. Kita lihat H1-nya. Kalau dia lebih besar dari, maka dia masuknya uji hipotesis satu arah sisi kanan. Gitu ya. Yang kedua, seorang ahli sosial kependudukan menyatakan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk desa per bulan kurang dari 3 juta. 3 jutanya masuk atau tidak? Enggak. Tidak. Berarti dia mengandung sama dengan atau tidak? Enggak. Enggak. Berarti kalau tidak mengandung sama dengan H0 atau H1? 1. H1. Ya. Berarti kurang dari 3 juta. H0-nya bagaimana? H0-nya adalah kebalikannya. Berarti lebih dari sama dengan 3 juta. Ini pengujian satu arah atau dua arah? 1. 1. Kiri atau kanan? Kiri. Kiri. Kenapa kiri? Kenapa kiri? Nurma bisa bantu kenapa kiri? Karena H1-nya kurang dari. Iya benar, karena H1-nya kurang dari. Kalau ini karena H1-nya lebih dari, maka dia kanan. Iya benar Nurma. Selanjutnya, menurut sebuah artikel, rata-rata jantung berdetak sebanyak 60 kali per menit. Ya, ini yang normal, 60 kali per menit.
Berarti ini tidak ada kata lebih dari, tidak ada kata kurang dari, berarti dia adalah sama dengan, ya. Otomatis kebalikannya adalah tidak sama dengan. Kalau tandanya sama dengan dan tidak sama dengan, dia berarti pengujian dua arah. Gitu. Sekarang kita lihat soal ya. Seorang dosen menyatakan bahwa rata-rata nilai yang diperoleh mahasiswa pada mata kuliah statistik lanjut tidak ada yang lebih dari 90. Apakah itu benar? Tidak ada yang lebih dari 90. Apakah ada mahasiswa yang nilainya 90? Coba kata-katanya. Tidak ada yang lebih dari 90. Apakah ada mahasiswa yang nilainya 90? Nggak ada. Tidak ada yang lebih dari 90. Ada yang nilainya 90 nggak? Ada. Ada. Bu. Ada. Ada yang nilainya 100? Ada. Yang nilainya 100 ada? Enggak ada, Bu. Nggak ada. Ada yang nilainya 70? Ada. Ada, gitu ya. Jadi kita analisa nih kata-katanya maksudnya apa ya? Berarti tadi ada yang nilainya 90 nggak? Ada, Bu. Ada. Berarti tandanya pakai sama dengan atau tidak kalau ada? Pakai sama dengan atau tidak kalau ada yang 90? Pakai, Bu. Pakai ya. Kurang dari atau lebih dari? Kurang dari sama dengan. Kurang dari. Kalau ada sama dengan, berarti dia masuknya H0 apa H1? Ada sama dengannya? H0. H0. Berarti mu-nya kurang dari 90 gitu ya. H1-nya berarti H1-nya lebih dari atau kurang dari? Iya, Nurma? H0-nya kurang dari 90. H1 adalah kebalikannya. Berarti H1-nya lebih dari atau kurang dari? Lebih dari. Lebih dari. 90. Ini pengujian satu arah atau dua arah? Satu arah atau dua arah? Satu arah. Satu arah. Sisi kanan atau kiri? Di sisi kiri. Kiri atau kanan? Kanan. Kenapa kanan? Karena lebih dari. Karena Satunya. lebih dari. Gitu ya. Oke. Soal berikutnya. Raihan? Coba ya. Menurut kepala sekolah, rata-rata nilai UAN siswanya 85. 85-nya masuk atau tidak? Minimal 85. 85-nya masuk atau tidak? Masuk. Masuk ya. Berarti tandanya minimal 85. Berarti ada sama dengannya kalau masuk ya. Benar? Iya. Karena Iya. masuk dia ada sama dengannya. Berarti dia kalau ada sama dengan H0 apa H1?
Hanol. Hanol, ya. Nah, berarti minimal 85. Ada yang nilainya 90? Ada. Ada. Ada yang nilainya 75? Enggak. Nggak ada. Ya, berarti ini mu-nya lebih dari atau kurang dari? Lebih dari. Lebih dari sama dengan. sama dengan berapa? 85. Berarti H1-nya Kurang dari sama dengan. kurang dari pakai sama dengan? Pakai sama dengan? Enggak, ya. Ya, kurang dari 8. Ini pengujian satu arah atau dua arah? Satu. Satu arah. Kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Kiri. Kiri. Kenapa kiri? Karena satunya kurang. Satunya kurang dari. Oke. Berikutnya. Siapa yang siap? Adit? Aditya FNS? Ya, Bu. Oke. Sebuah minuman kaleng bertuliskan 250 ml. Namun Rudi tidak percaya dan menyatakan bahwa isinya kurang dari itu. Apakah itu benar? Ada kurang lebih dari di sini? Minimal maksimal ada nggak? Di sini cuman minuman kaleng bertuliskan 250 ml. Menurut Rudi kayaknya nggak segitu. Bisa jadi cuma 200. Oh, atau bisa jadi 300. Berarti namun Rudi tidak percaya dan menyatakan bahwa isinya kurang dari itu. Isinya kurang dari itu. Oh, berarti kalau kurang dari itu berarti apa nih? Nggak mungkin 300 ya. Namun Rudi tidak percaya dan menyatakan bahwa isinya kurang dari itu. Berarti 250, paling 200 doang nih. Ditulisnya 250. Kurang dari dan menyatakan bahwa isinya kurang dari. Ya. Kalau kurang dari berarti ada sama dengannya atau tidak? Enggak. Enggak. Berarti itu H0 atau H1? Hanol. Kurang dari. Sama dengan atau enggak? Enggak. Sama dengan. Sama dengan. Berarti dia H0 atau H1? H1. H1. Kurang dari 250 ml. Berarti H0-nya Lebih dari sama dengan. Itu ya, 250. Berarti ini pengujian satu arah atau dua arah? Satu arah. Satu arah, sisi Kiri. Oke, gitu. Kiri. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang kurang jelas? Lanjut? Lanjut apa enggak nih? Lanjut apa diulang? Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Nah, ternyata tadi ya dalam pengujian itu ada dua jenis kesalahan. Yang pertama, kesalahan akibat menolak H0 yang benar. Jadi harusnya H0-nya benar, ternyata malah ditolak. Atau yang kedua, kesalahan menerima H0 yang salah. Jadi H0-nya salah malah diterima, gitu ya, kebalikannya.
ini ada dua jenis kekeliruan ya. Jadi ini hipotesis benar tapi ternyata ditolak. Hipotesis salah tapi ternyata diterima. Gitu ya. Ini tipe A dan tipe B. Oke, lanjut. Sekarang adalah prosedur pengujian hipotesis ya. Jadi hal pertama nih, kalau kita lihat soal, pertama harus kita tentukan H0-nya apa, H1-nya apa. Tadi kita sudah belajar ya, H0-nya apa, H1-nya apa. Kemudian jika H1 menyatakan tadi tidak sama dengan, berarti dia dua arah ya, ada ujung-ujungnya ya. Kalau jika H1 menyatakan parameter lebih dari berarti kanan atau kiri? Lebih dari kanan atau kiri? Kanan. Maka dia disebut juga uji sisi kanan atau pihak kanan. Nah, kalau harga parameternya kurang dari, maka dia disebut uji pihak kiri atau sisi kiri. Gitu ya. Itu tadi pertama dalam melakukan prosedur pengujian analisis, yaitu merumuskan hipotesis. Yang kedua, menentukan taraf signifikansi atau taraf nyata. Jadi nanti biasanya di soal itu ada dengan tingkat kepercayaan 99%. Kalau tingkat kepercayaannya 99%, berarti errornya berapa persen? 1%. Gitu ya. Jadi karena tidak ada tingkat kepercayaan 100% ya, pasti ada errornya, apa di human error, apa di metodenya dan lain sebagainya. Kalau tingkat kepercayaannya 90%, berarti alfanya 10. Kalau tingkat kepercayaannya 95%, berarti alfanya 5 gitu ya. Yang ketiga, tadi kita sudah menentukan H0, H1, yang kedua kita sudah menentukan signifikansi ya. Yang ketiga kita menentukan kriteria pengujian. Jadi di dalam statistik itu kita akan terus membandingkan hasil dari uji statistik dengan hasil dari tabel. Perhatikan, nanti uji statistiknya kita akan pelajari lebih lanjut di pertemuan berikutnya ya. Itu ada uji Z, T, F, dan C kuadrat. Ini sebenarnya sudah ya uji F, T, uji F sudah ya di statistik dasar, tapi nanti kita kombinasikan dengan setelah uji statistik ya, setelah menentukan H0, H1, uji statistik baru kita ambil kesimpulan. Ya, jadi pertama tadi kita menentukan H0, H1, kemudian kita menentukan taraf signifikansinya tadi ya. Ini buat melihat tabel ya. Nanti baru dari situ kita uji statistik, dibandingkan. Nanti kita baru membuat kesimpulan. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya gini. Ini hanya contohnya ya. Misalnya dari tabel didapatkan dengan derajat kebebasan sekian, taraf signifikansinya sekian, itu dari tabel nih, misalnya untuk uji satu arah pihak kanan, itu didapat harganya 1,6 misalnya. 1,6 ini adalah untuk titik ini nih, titik batas ini, 1,6. Ya, 1,6. Nah, ternyata setelah kita hitung, kalau tadi kan lihat tabel kan cuma dari berapa persen signifikansinya, kemudian derajat bebasnya kita udah baca ya, udah belajar ya, baca tabel Z, tabel F, tabel T dan C kuadrat itu didapat 1,6. Nah, kemudian yang satu lagi nilainya dari kita hitung. Dari kita hitung ternyata itu nilainya 1,5.
Perhatikan, 1,6 adalah batas ini. Nah, berarti 1,5 itu ada di daerah biru atau di daerah putih? Satu 1,6 adalah nilai tabel nih kita dapat. Nah, kemudian dari uji statistik ya misalnya pakai uji distribusi normal didapatkan nilainya 1,5. Berarti kan 1,6 di sini ya sebagai patokan. Nah, uji statistiknya dapatnya 1,5. Nah, 1,5 itu adanya letaknya di yang biru atau di yang putih? Putih. Di yang putih. Mengerti kenapa yang di yang putih? Kalau 1,8 yang di biru apa yang di putih? Biru. Di biru, Biru. ya, karena ini patokannya 1,6. Nah, misalnya tadi 1,5 di yang putih. Oh, berarti itu kesimpulannya daerah penerimaan 0, H0. Maksudnya apa, Bu? Nah, coba kita aplikasikan ke soal ya. Ini random aja. Misalnya didapat tadi tabelnya 1,6, di nilai penghitungan 1,5, oh berarti dia penerimaan H0. Berarti di sini misalnya penerimaan H0. Berarti kita ambilnya ini kesimpulannya. Ternyata proporsi orang yang kena kanker paru-paru akibat rokok itu adalah kurang dari sama dengan 30%. Maka kesimpulannya dokter paru-parunya benar atau salah? Benar atau salah dokter paru-parunya? Oke, tadi kita dapat nilai 1,5 kan ya? Benar? Dari hitung nih ceritanya nih 1,5. Nah, 1,5 ini adanya di daerah putih. Daerah putih adalah daerah penerimaan H0. Berarti H0. Kita fokus di H0. Ternyata di H0 itu misalnya di soal ini, H0 itu berarti orang yang kanker paru-paru akibat rokok itu kurang dari sama dengan 30%. Padahal kata si dokter, orang yang kanker paru-paru akibat merokok lebih dari 30%. Berarti pernyataan dokter itu benar atau salah? Salah. 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 Salah gitu ya. Ngerti caranya? Jadi kita hitung dulu dan tabel itu selalu kita bandingkan. Hitung tabel ya. Nah, kalau misalnya ini tadi tabelnya udah ajak nih ya 1,6 dan ternyata dari perhitungan kita dapatnya 1,8. Berarti di daerah yang biru apa putih? Biru. Biru 1,8. Nah, kalau putih itu daerah penerimaan H0, maka biru itu daerah penerimaan H1 ya. Misalnya tadi ternyata nilainya 1,8. Nah, berarti kan kalau daerah penerimaan H1 berarti ini H1 proporsinya di atas 30%. Berarti dokter tadi benar atau salah? Kalau nilainya 1,8, dokter itu benar atau salah? Benar. Benar. Gitu ya. Lagi. Kayaknya belum mantep banget. Misalnya ini tadi tabelnya 1,6 ya. Ternyata dari perhitungan didapatkan hasil uji statistiknya 1. Berarti dia terima H0 atau terima H1? Tabelnya 1,6, uji statistiknya 1. Berarti dia terima H0 apa terima H1? H0 apa H1 kalau 1? Halo. Devi? Halo.
Devi, kalau di sini 1,6, kemudian kita dapat nilai uji statistiknya 1, berarti 1 itu letaknya di putih atau di biru? Di putih. Putih. Putih atau biru? 1. Ini 1,6 dianggap ini 1,6. Putih itu 1 itu di putih atau di biru? Putih. Di putih. Putih itu terima H0 apa terima H1? Apa, Dep? Terima H0 apa terima H1 putih? Adam mungkin bisa bantu, Adam? Putih itu daerah penerimaan H0 atau H1? Adam Aristama. Iya, diri. Ya. Putih itu daerah penerimaan H0 atau H1? H0. H0 ya. Jadi kalau kita aplikasikan ke soal H0 ini misalnya ya, di soal ini ya. Ternyata pengeluaran penduduk desa lebih dari sama dengan 3 juta kalau H0. Berarti ahli sosial ini benar atau salah? Kan pertanyaannya apakah itu benar? Benar atau salah kalau dia bilang kurang dari 3 juta? Salah. Salah gitu ya. Nah, nanti penentuan H0, H1 itu benar atau salah, kita akan perdalam lagi di pertemuan berikutnya. Ya. Nanti akan Ibu share soal ya. Ini nanti di Google Classroom, materinya sudah Ibu submit di LMS. Ini kriteria penilaian. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Jadi bagi dong, Dek. pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pengujian hipotesis, rata-rata, proporsi, dan varians. Cukup? Ada yang mau ditanyakan? Bu, maaf Ibu, Ya, saya belum ngerti yang tadi Bu, yang penolakan itu, yang ini ya? yang uji benar atau tidaknya itu, iya Bu. Ya. Oke, misalnya gini. Jadi nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya kalian akan menghitung apa itu uji statistik dan tabel, dibandingkan tabel. Kalau tabel kan tinggal baca ya. Dengan kita tahu taraf signifikansinya dan derajat bebas, tinggal baca di tabel. Jadi nanti kerjaannya kalian tuh membandingkan antara tabel sama uji statistik, tabel uji statistik. Nah, dari pembandingan itu nanti kita tentukan dia diterima atau ditolak gitu ya. Nah, sekarang gini. Kalau misalnya uji sisi kanan, nanti kan kita kan udah nentuin tadi ya, kanan uji pihak kiri, kanan gitu kan sudah ya. Nah, misalnya nih uji pihak, oke yang ini dulu deh, yang paling atas dulu. Misalnya kita pakai yang tidak sama dengan. Ternyata di tabel didapatkan 1,6. Nah, 1,6 kalau pakai uji dua arah itu berarti 1,6 di sini dan 1,6 di sini. Bisa dimengerti? Di kanan kiri, dibatesin nih. Jadi nilai tabel itu adalah untuk membatasi daerah kritis. Ya. Oke, 1,6, 1,6. Nah, itu dari mana, Bu? Dari tabel tadi ya. Tabel ini dari mana? Yang seperti kita sudah pelajari. Errornya berapa, nanti derajat bebasnya berapa, gitu ya, dapat 1,6 misalnya. Nah, kemudian dengan uji-uji yang ada, ya, yang sudah kita pelajari juga, uji Z, uji T, gitu ya, uji C-square, didapat nilainya 1 misalnya. 1 itu letaknya di mana?
di biru atau di putih? Ini 1,6 ya, 1,6. Nah, perhitungannya dapatnya 1. 1 itu letaknya di mana? Di biru atau di putih? Daerah yang biru atau putih? Putih. Putih. Kalau putih berarti H0 atau H1? H0. H0 gitu ya. Nah, misalnya kita aplikasikan ke soal. H0 ya. Berarti H0 misalnya soal yang ini ya. Oh, berarti H0. H0 itu dia lebih besar sama dengan 85. Berarti kalau kepala sekolah bilang nilai UAN siswanya minimal 85, berarti benar atau salah kepala sekolahnya? Benar. Benar ya. Atau karena itu dua arah, kita pakai soal yang dua arah. Nih misalnya. H0 tadi kan hasilnya 1. H0 berarti berdetak 60 kali per menit. Berarti artikel tersebut benar atau salah? Kalau dia hasil uji kita ternyata H0. Artikel itu benar atau salah berarti? Benar atau salah? Kan tadi H0 kan? Kita dapat satunya di sini kan, berarti dia H0. Nah, berarti kalau kata artikel itu bahwa dia berdetaknya 60 kali per menit, H0. Berarti di artikelnya benar atau salah? Benar. Benar. Tapi Benar, misalnya kita dapatkan uji statistiknya 1,7. Berarti 1,7 itu di daerah putih atau biru? Biru. Biru. Kalau biru berarti H0 apa H1? H1. H1. Nah, ternyata di sini H1 itu adalah tidak sama dengan 60. Ya. Berarti artikelnya tadi benar atau salah? Salah. Salah. Gitu ya. Masih belum ngerti? Ibu kasih contoh lain? Atau sudah mengerti? Boleh Bu kasih contoh sekali lagi Bu. Sekali lagi. Tadi kalau yang dua arah. Sekarang kalau yang kiri misalnya. Ya, kiri. Ini 1,6. Ya, di daerah negatif tapinya ya. Berarti nanti kalau didapatkan uji statistiknya 0,5. Itu di daerah putih apa di daerah biru? Biru. Di Biru. 0,5. Putih. Putih, karena ini minus Oh, ya. ini minus ya, Bu? Iya, minus Misalnya di sebelah kiri. minus, terus dapat hitungannya plus, itu langsung ke putih gitu ya, Bu? Langsung ke putih, pasti lebih besar yang plus kan? Oh iya, iya. Ya, walaupun dia nilainya kecil, tapi dia pasti lebih besar dari plus. Nah, ternyata putih. Putih itu adalah H0. Nah, H0-nya berarti ini kiri ya. Kiri, berarti kiri ini. H0 apa H1 tadi? H0. Putih apa biru tadi? Putih. Putih. Putih itu berarti H0. Ya kan? H0. Ternyata H0-nya adalah bahwa isi minuman kaleng itu adalah di atas sama dengan 250. Sedangkan Rudi tidak percaya bahwa isinya, Rudi tidak percaya dan kalau kata Rudi itu kurang dari. Padahal tadi setelah kita tes, ternyata dia daerah putih. Daerah putih adalah H0. H0 itu berarti lebih dari sama dengan 250. Berarti Rudi benar atau salah? Salah. Salah. Itu caranya ya. Bisa dimengerti? Sampai sini. Contoh lagi? Cukup? Cukup nggak? Bu.
Cukup, Ya. Bu. Cukup. Terima ya. kasih, Bu. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, Ibu tutup ya. Materinya sudah Ibu submit di LMS, soalnya nanti Ibu akan bagikan di Google Form ya. Jadi masing-masing soalnya itu poinnya 25. Ya, dijawab dengan tadi tahapannya beruntut ya, sesuai. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang pengujian hipotesis rata-rata, proporsi, dan varians. Baik, selanjutnya Ibu absen ya. Nabila makan apa, Nabila? Makan agar, Bu. Ibu ini ambil loading ya. Jadi kita sambil ini. Oke, Bu. Sudah sehat Nabila? Alhamdulillah. Sudah, Bu. Itu program apa, Bil? Organisasi, Bu, Unitas. Bina Bukan Desa. bukan yang MBKM itu ya, bukan? Bukan. Oh, Ibu pikir MBKM. Ada yang ikut MBKM di kelas ini? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Oke, Muhammad Fadil. Ada Muhammad Fadil? Andre Ari Johan. Saya Bu hadir. Ada Muhammad Hairul Rizki. Hairul Fikri, Bu. Oh, Hairul Fikri ada. Ada. Firman Andrian. Ya, hadir, Bu. Nuruddin Anwar Fauzi. Hadir, Bu. Muhammad Hafid. Hadir. Romi. Romi Hadir, ada? Bu. Said Hadir. Ahmad. Devani. Ada ya? Hadir, Bu. Fajar. Hadir Bu, hadir. Devi ada tadi ya. Winda. Winda ada nggak? Adam ada. Risa Bella. Bu, hadir. Nurma ada. Anggrisa. Hadir, Bu. Andri. Hadir. Seren. Hadir, Bu. Seren ya. Muhammad Francisco. Hadir, Bu. Muhammad Fahim. Hadir Bu. Muhammad Farhan. Hadir, Bu. Kelvin. Hadir, Bu. Kelvin Maruli orang Batak bukan? Hadir. Iya. Orang Batak benar. Iya, Bu. Arif Rahman Akbar. Arif? Rehan ada ya. Nur Cahyadi. Hadir. Ari Adi. Dinda. Dinda ada tadi ya? Dinda, Bu. Hadir. Ada. Awang Rizky. Dinda ada, Bu. Awang? Hadir, Bu. Awang ada. Awang yang kemarin di kampung ya, Wang? Agak, Bu. Bukan. Oh, salah berarti. Axel. Axel ini udah lama nggak masuk ya? Ada nggak Axel? Ada Axel? Nggak ada. Axel itu mengerjakan tugas-tugasnya, dia pakai link Google Drive. Dan itu nggak bisa dibuka sama Ibu. Mungkin bisa tolong disampaikan ya? Dari tugas pertama dia. Pakai Google Drive, nggak bisa. Ya, nanti disampaikan. Ya.
Iya. disampaikan, Bu. Jadi dari pertemuan pertama disubmit lagi karena dia pakai Google Drive semua. Ahmad Najibul Huda, Hadir, Bu. Hadir. Elfrem Denny, Hadir, Bu. Dimas Prasetya. Hadir. Dimas ada? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Eka Rahmat. Hadir, Bu. Eka? Nggak ada. Malki Sedek. Nggak ada ya? Devi ada, Nabila, Fadia. Ada Fadia? Hadir, Bu. Revitalia. Hadir. Ada ya? Nur Karim. Hadir, Bu. Vincentius. Vincent? Sultan Yuda. Dwi Purnomo. Hadir, Bu. Hadir. Sultan ada. Vincent nggak ada ya? Hadir, Bu. Vincent nggak ada? Dwi Purnomo. Hadir, Bu. Hadir. Wahyu Setiawan. Hadir, Bu. Gilang Agensi. Hadir, Bu. Faris Chandra. Faris ada Faris? Nggak ada. Aditya Fitriana. Hadir, hadir. Hadir. Oke, ada yang belum di absen? Sudah semua? Oke, sip. Francisco Adit udah, Bu. Siapa? Francisco Adit. Coba Ibu cek lagi. Absen berapa belakangnya? NPM belakangnya? 4 belakangnya? Francisco Adit? NPM 4 di belakangnya berapa? 48, Bu. 4 angka di belakang. Oh, 2148. Oh, udah. Muhammad Francisco Aditya. Sudah ya, Ibu, mudah-mudahan. Ya. Maaf Ibu, Winda tadi nggak ada suaranya dia. Winda berapa NPM-nya? 2137. Oh iya, belum. Nggak ada suaranya. Ya, sudah Ibu checklist. Bu, maaf, Bu. Maaf, Bu. Makasih, Bu. Ari Adi Santoso belum absen, Bu. NPM-nya berapa belakangnya? Berapa? 2162. 2162. Soalnya tadi nggak ada suaranya, Bu. Oke. Ada lagi? Sudah ya? Itu, Bu, Farisan. di chat Arif Rahman Akbar, Bu. Arif Rahman Akbar. NPM-nya Iya, berapa? itu dia. Nggak tahu, Bar. NPM lu berapa, Bar? Arif. 2156, Bu. 2156. Oke, ada lagi? Cukup? Baik, kalau cukup, Ibu tutup kelasnya ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan tetap semangat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat Makasih, semua. Bu.